Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Syiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Syiah. Nah, Syiah secara etimologi berarti pengikut, pencinta, pembela. Adapun menurut terminologi, Syiah bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu sepeninggal beliau atau sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut sebagai Ahlul Bait. Nah, poin penting dari doktrinnya Syiah atau pemegangnya Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama bersumber dari Ahlul Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahlul Bait atau para pengikutnya. Ini saya ambil kutipan dari buku Islam, Syiah, Asal-Usul dan Perkembangannya. Nah, karangan dari At-Tabai. Selanjutnya itu kita membahas tentang sejarah kemunculannya Syiah. Nah, sejarah munculnya Syiah ini terjadi ketika Muawiyah yang dari keluarga Bani Umayyah dan menjadi gubernur Syam mempersuar Ali untuk mengusut secara tuntas dan menghukum orang yang membunuh Utsman. Atas ketidakpuasan Bani Umayyah ini, Muawiyah memberontak Khalifah Ali. Terjadilah pertempuran atau peperangan Siffin. Setelah peperangan berlangsung, dan setelah Muawiyah agak terdesak dan hampir-hampir pasukan Ali menenangkan pertempuran, Muawiyah menyuruh salah satu tentaranya untuk mengangkat mushaf di atas lembang yang tinggi sebagai tanda menyerah dan permintaan perdamaian. Beberapa orang dari pasukan Ali merasa tidak puas atas keputusan damai atau tahkim tersebut sebab mereka merasa pasukan Ali hampir menumpaskan pasukan pemberontak atau hampir mau memenang pasukan pemberontak. Nah, peristiwa tahkim ini tidak malah menyebabkan damai antara dua belah pihak, namun memunculkan faksi-faksi di tubuh umat Islam menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Syiah. Nah, yaitu golongan yang memihak pada Ali dan kerabatnya dan berpendapat bahwa Ali dan keturunannya yang berhak menjadi khalifah. Nah, kelompok kedua yaitu kelompok Khawarij, yaitu golongan yang menentang Ali dan Muawiyah. Mereka berpendapat bahwa tahkim itu menyalahi prinsip agama. Yang terakhir yaitu kelompok Murji'ah, yaitu golongan yang ketiga yang menggabungkan dari kepada salah satu pihak dan menyerahkan hukum pertengkaran itu kepada Allah semata. Yang seterusnya yaitu tentang aliran dalam Syiah. Nah, menurut Syihab dengan mengutip pendapat Al-Baghdadi, pengarang kitab Al-Farqu Baina Al-Firaq, membagi Syiah dalam 4 kelompok besar, yaitu Zaidiyah yang pengikutnya itu ada di Hijaz, Irak, Yaman, dan sebagian kecil di negeri-negeri Muslim. Yang kedua yaitu kelompok Ismailiyah. Nah, kelompok ini tersebar di banyak negara seperti Afghanistan, Suriah, dan Yaman. Nah,
kelompok ketiga yaitu Isna Asy'ariyah. Nah, kelompok ini merupakan mayoritas penduduk Irak dan Irak. Nah, yang keempat yaitu kelompok Wulat, atau kelompok ekstrim. Nah, kelompok ini pernah berkuasa di Bahrain dan Yaman. Nah, sebenarnya itu munculnya berbagai macam golongan Syiah disebabkan oleh karena perbedaan prinsip keyakinan dan perbedaan dalam hal penggantian imam, yaitu sesudah Imam Al-Husain, imam ketiga, sesudah Ali Zainal Abidin, imam keempat, dan sesudah Ja'far Shadiq, imam keenam. Selanjutnya yaitu tentang pemikiran dan doktrin Syiah. Nah, kelompok Syiah yang ekstrim, dia mengkafirkan para sahabat Nabi dan semua orang Islam yang mengikuti sahabat Nabi. Dan dalam buku yang berjudul Apa Itu Syiah, karangan Haji M. Rashidi, dia mengatakan bahwa ada sebagian kelompok Syiah menganggap Abu Bakar itu merampas jabatan dari Ali. Nah, memberikan kedudukan kepada Ali setingkat lebih tinggi daripada manusia yang memiliki sifat ketuhanan. Nah, terus dia percaya bahwa imam itu maksum. Nah, imam dalam Syiah itu, imam mereka itu dia anggap bahwa mereka itu maksum. Maksum itu terbebas dari dosa. Nah, sebenarnya itu menghalalkan nikah mut'ah. Nah, terus tidak mengikuti ijma dan tuduhan lain yang pandang menyimpang dari ajaran Islam. Oke, itu saja dari kami. Jika ada kurang dan lebih atau salah dan silap, mohon dimaafkan. Sekian, wassalam.